kira-kira warna kayak apa sih yang kita bisa sebut layak untuk turun di kelas M, untuk turun di kelas L, untuk turun di kelas XL. Kita akan bahas itu hari ini. Selain dari kita hanya vision doang, menurut gue itu wajib dibahas untuk apa ya? Untuk meningkatkan kepedean dan teman-teman jadi tahu kira-kira gue mesti training ikan gue sampai mana nih. Sampai gue rasa dia bisa ikut kontes gitu. Halo semua sobat ikan, hari ini Komike lagi di Pontianak, jadi balik lagi sama gue Arnold di MikeRed.vlog. Jadi teman-teman, hari ini adalah hari fish in untuk Indo Dragon Championship ke-6 di Mall Alam Sutera. Dan hari ini kita hanya bawa pasukan agak sedikit dari biasanya. Tetapi yang kita turunkan ya kita yakin mereka itu siap untuk turun gitu. Jadi untuk dari tim MikeRed, kita akan bawa ikan itu hanya 2 ekor aja. Dan kita akan bantu handling 2 ekor untuk punya teman-teman kita. Jadi totalnya 4. Dan ini adalah salah satunya. Ikan ini namanya Tato. Ikan ini udah pernah menang juara sebelumnya di Aci ya. Di Aci dia dapat juara 3 di kelas XL, tapi warnanya dulu belum sebagus sekarang. Sekarang kondisi warnanya lebih baik, dan mungkin kalau kita lihat ya teman-teman ya, sini. Ikan ini kan memang kalau kita lihat, ini nggak benar-benar coveragenya full block di bagian sini. Tetapi apakah ini disebut warna yang cukup untuk turun warna di kelas XL? Kita bisa bilang iya. Karena apa? Karena warnanya yang keluar itu matang dan cerah, gitu ya. Jadi selain coverage block yang kita cari untuk ikan XL, yang kita cari juga adalah shiny-nya. Apakah warna tersebut itu bisa mengkilat? Apakah bisa enak dilihat? Nah kan kadang ada ikan yang ngeringnya tebal nih, tetapi warnanya itu nggak shiny. Nah atas dasar keputusan itulah, karena ikan ini warnanya udah shiny, udah enak dilihat, dan kemarin juga udah berprestasi, kita memberanikan diri juga untuk membawa ikan ini. Dan ini ikan ini dimiliki oleh teman baik kita, yang ntar kita bakal ketemu di arena siapa orangnya. Dan untuk satu lagi, kita akan bawa dari gudang yang di Jakarta Barat. Jadi habis ini kita tangkap dulu yang ini, tangkap 2 ikan kecil, dan kita akan langsung meluncur ke Jakarta Barat, baru kita ke arena. Jadi pantau terus, jangan ketinggalan, karena vlog ini akan agak panjang. Nah jadi sobat ikan, jadi kalau kita misalkan nih, kita handling ikan XL. Ikan XL ini kadang nggak bisa ditebak perilakunya seperti apa, karena suka nggak suka mereka adalah ikan besar yang akan masuk ke kantong yang ngasih ukurannya nggak terlalu besar. Jadi lebih baik kalau misalkan kita ada mau fight dengan ikan XL, kita tangkapnya dia dan melakukan dengan ditangkap bius. Nah kita pakai Nika, tapi teman-teman juga bisa pakai yang lain. Kayak ada merek-merek lain juga kayak Nika, cuma kita nggak tahu dosisnya, tapi kalau Nika kita lumayan ngerti dosisnya. Jadi cara nangkap bius itu seperti apa sih? Pertama airnya kita turunin. Dan air yang dari akuarium ini akan masuk ke kantongnya tuh. Ya kan? Nah, dari kantong tersebut itu kan dari isinya ada air bersih. Nah, jadi air akuarium inilah yang kita bius. Jadi air akuarium ini habis ini nggak akan bisa dipakai. Setelah itu akuarium ini akan dibersihin sama teman-teman kita dan dipersiapkan untuk ikan ini kembali lagi. Gitu aja sih kalau tangkap bius. Dan ini juga kita lakukan di arena waktu kita mau bawa ikannya pulang. Nah teman-teman, sekarang ini kita masukin biusnya, karena ini kan volume airnya juga besar ya. Jadi kita masukinnya agak banyak. Kita aduk. Jadi biar dia nggak langsung benar-benar kena ke ikan lah. Nah ikan kalau kena bius di akuarium pasti dia uwe gini nih. Uwe. Nah dia pasti kayak gitu. Nih contohnya sekarang kayak gini. Karena ya kita jujur aja ya, kita sebagai manusia pun kena Nika ini pahit ya. Sama kalau saya pernah habis operasi kena mata, itu panas banget. Iya, kena tangan pun panas gatel. Gitu aja sih. Nah, kapan sih dia tangkapnya? Ditangkapnya itu saat ikan itu udah mulai oleng benang. Udah mulai oleng, tapi dia nggak bisa pingsan gitu. Nah, tangkap. Biasanya udah anteng banget itu. Sip, buka aja. Airnya masuk dikit nggak apa-apa. Atau gue bilang cemplungin dikit ya. Ya.
Sip. Teman-teman, kita udah sampai di gudangnya Komike. Dan ikan ini adalah ikan yang akan kita bawa. Ikan ini kelihatannya agak besar karena bodinya lebar. Tapi hasilnya dia masih baru 554 lah ya, kurang lebih. Cuma emang bodinya lebar. Itu. Jadi ini adalah ikan terakhir yang akan kita packing, kita bawa. Kenapa lemas? Karena hari ini macet dan panas banget guys. Bener-bener macet, panas. Jadi sekarang kita akan langsung packing. Jadi strateginya kalau untuk yang ini kayaknya sama ya. Lebih mending di bis, baru kita angkat manual. Ya, lanjut. Langsung tangkap packing. Beres. Beres guys. Yang terakhir. Habis ini kita langsung menuju ke arena, kita langsung registrasi dan kita upload. Cuma ini jalannya panjang banget karena macet banget. Oke sobat ikan, kita udah sampai di Mall Alam Sutera. Hari ini kita fishing sesuai omongan kita, hanya 4 ekor saja. Kita mau taruh ikan di kelas L. Nah, ikan ini turun dengan nama DM Studio featuring RDC Arwana. Dan ntar kalau yang untuk XL, yang satu lagi yang pertama kita lihat di kosan itu, kita udah taruh juga dia di XL02. Tetapi kita juga sambil nunggu yang punya untuk datang, karena dia juga akan melakukan fish-in hari ini di kontes ini. Sementara begini dulu, kita habis taruh semua ikan, kita akan ya 02 Pak. Nah kita akan ini dulu, nyamain suhu dulu, yang akan makan waktu sekitar 30 menit. Baru habis itu kita melakukan aklimatisasi selama 3 kali 15 menit. Part itu kan teman-teman mah udah ngerti, kita nggak perlu kasih banyak footage gimana-gimana, tapi yang jelas ntar kita akan jelasin lebih lanjut. Kira-kira warna kayak apa sih yang kita bisa sebut layak untuk turun di kelas M, untuk turun di kelas L, untuk turun di kelas XL. Kita akan bahas itu hari ini. Selain dari kita hanya fishing doang, menurut gue itu wajib dibahas untuk apa ya? Untuk meningkatkan kepedean dan teman-teman jadi tahu kira-kira gue mesti training ikan gue sampai mana nih. Sampai gue rasa dia bisa ikut kontes gitu. Apa sih minimum standarnya gitu? Itu kan kita bahas setelah ikannya keluar semua. Jadi ini kita mau keluarin sekarang setelah diaklimatisasi. Ini XL2. Ikan yang pertama kita keluarin. Semoga warnanya sesuai harapan kita ya. Kalau di rumah sih kemarin warnanya sih bagus. Kalau di sini nggak tahu ya guys. Harusnya sih oke warnanya. Kalau dari sini sih warnanya bagus. Jadi memang ada kendala kecil ya. Kita lihat ya. Dia ada baret tipis banget di bagian pipi kiri. Kecil sih, nggak terlalu mengganggu. Cuma kelihatan karena di belakang kita ya. Ayo kita lihat dari depan yuk. Harusnya sih shiny ya. Nah inilah. Menurut gua nggak kalah sih warnanya sama yang lain-lain. Dan teman-teman juga bisa lihat ya. Kalau kita ngomongin apa namanya, kita pengen kontes, terutama kelas XL. Kalau kelas XL, menurut saya pribadi, warna segini tuh aslinya bisa main. Inilah minimum standarnya lah di ikan kita, ya. Jadi memang blockingannya nggak terlalu padat, tapi warnanya jelas nyala semuanya. Tuh. Inilah warna minimal. Dengan syarat ya teman-teman, ringnya begini, tapi warnanya nyala. Tapi kalau ringnya begini warnanya nggak nyala, menurut saya belum bisa. Gitu. Kalau kita lihat di di arena ini ya, mungkin ntar footage-nya juga bakal ada. Ikan XL tuh kalau emang yang benar-benar lengkap itu kayak ikannya yang kita udah kenal pasti ya. Ini ikannya Away dari Singapura sama Mas Dedi. Ikannya kayak gini nih. Jadi yang kita cari itu, maksudnya kalau XL dia merah semua. Merah secara sisik, coverage sisik, perlis, keseragaman warna layar atas, ekor, layar bawah, sirip perut, dan dayung. Ya, itu tidak mudah ya. Kalau kita bilang, apakah ikan ini warnanya spesial? Kalau saya bilang sih spesial. Karena dia benar-benar warnanya lengkap, sampai ring perutnya pun ada. Dagunya pun merah. Jadi ini paket lengkap.
Tentunya tetapi kalau misalkan kita semakin turun, kita ke L, LJ, itu nggak perlu warna selengkap ini gitu. Ntar kita keliling-keliling sekalian kita lepas yang L kita bandingin warna-warnanya seperti apa biar kita sama-sama belajar di kontes. Jadi kita ke kontes ini nggak hanya sekedar datang, fish in, pulang, tapi kita metik sesuatu. Dan kita lihat nanti dari hasil penjuriannya kita bandingkan apakah sesuai dengan apa yang kita kira-kirakan gitu. Nah, ini teman-teman, ini L senior kita ya teman-teman. Nah, ini yang punya ikan XL-nya. Nah, ini siapa ini? Dia siapa lagi ini? Nih, yang ini nih. Yang ini nih. Ini Bang. Ini Bang. Ini Bang. Ini nih. Si Maco. Kita benarkan lampunya dulu. Oke. Ini adalah kelas L kita. Ini namanya BB. Baby Bulldozer. Ya, oke. Oke, kita lanjut. Sabar aja. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau ada lendir-lendir gini, ntar biasanya dia akan clear sendiri. Kalau nggak kita bisa sedot, tunggu airnya tenangan juga. Tapi ini ya masih sesuai ekspektasi. Jadi kalau misalkan ikan di kelas L itu kan 51 sampai 55 ya. Ini L doang tulisin, tapi ini L senior kita sebutnya biasanya. Nah, kalau untuk kriteria warna kelas L, itu biasanya memang udah harusnya tipikalnya ngeblok. Mirip dengan XL, tetapi masih ada kompensasi dikit. Nah, makanya sekarang kita turun pakai ikan ini ada alasannya. Ikan ini memang belum full block, benar-benar block gitu ya. Tetapi yang teman-teman harus perhatikan adalah ring perut itu sudah kebuka. Ring perut tuh, ya kan kelihatan? Ring perutnya sudah merah semua, perlisnya juga ikut merah sampai ujung ekor. Nah, jadi itu adalah nilai plus yang kadang-kadang kita tanning itu tapi kita nggak perhatiin. Gitu loh. Makanya kita tanning itu juga harus pikirin gimana cara kita ngeluarin di beberapa tempat yang emang asli susah keluar warna. Nah, di kasus seperti ini di Baby Bulldozer ini, kita menyanggupi untuk coba keluarin warnanya di bagian perlisnya untuk ngedukung sisik dia yang belum blok. Gitu. Tapi kalau teman-teman lihat bahkan di sebelahnya pun ini ikan teman kita juga dia udah blok di kelas L. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita jalan-jalan sedikit di kelas L. Ini semi block. Ini dari plastik kelihatan semi block. Ini semi block. Semi block. Ini block malah kita bilangnya ya. Gitu kan. Nah, makanya kalau memang kita boleh belajar bareng-bareng ya. Kalau memang kita pengen turun di kelas namanya udah kelas L, LJ, XL, biasanya memang ikannya itu harus warnanya, coveragenya lumayan tinggi gitu. Jadi kita kalau saya boleh saran, kita kalau mau kontes kita harus persiapin juga dengan benar-benar. Kenapa? Satu, kontes itu capek bukan hanya untuk orangnya aja, itu juga capek untuk ke ikannya. Ikannya puasa lama, dia di arena puasa lagi 4-5 hari, dia pulang masih puasa dan belum tentu mau makan langsung. Jadi kita harus lebih benar-benar perhatiin ikan kita tuh bisanya kapan dan di mana gitu loh. Makanya jadi kan kita udah tanning si Baby Bulldozer ini cukup lama. Makanya menurut kita ini adalah saat yang tepat untuk kita lihat apakah progresnya cukup untuk membawa dia punya piala kali ini. Gitu. Dan ikan ini kalau kami boleh ngomong jujur, ikan ini bukanlah ikan yang semata-mata mudah di tanning aslinya. Ikan ini memiliki banyak kendala yang kita memang nggak pernah ceritakan untuk hasil hari ini ya, walaupun ini belum penjurian ya. Saya jujur udah cukup puas untuk lihat dia perform kayak gini, mentalnya bagus, berenangnya juga bagus. Semoga ada rezekinya. Nah teman-teman, kita mundur ke kelas M. Ke kelas M ini biasanya identik dengan ikan yang ngering. Seperti contohnya di M11 ini ada ikan ngering. Nah inilah yang kita harapkan untuk misalkan ikan M. Tapi memang kalau kita lihat beberapa kilas balik, ikan M itu lebih bagus kalau warnanya bisa kayak gini nih. Ya, gini. Nyala. Ringnya full. Dari depan sampai belakang merata. Gitu. Sekarang teman-teman kan bertanya-tanya, apakah ikan kecil seperti ikan-ikan yang di ukuran M ini kan 41 sampai 45. Mereka wajar gak sih bisa punya warna yang cukup banyak gitu loh. Aslinya sangat-sangat wajar. Emang ada ikannya yang bakat dari kecilnya itu memang udah bagus, dan kalau misalkan di tanning di umur yang muda pun dia akan siap.
Tetapi memang tidak semudah itu teman-teman untuk dapat ikannya. Kita lanjut nih. Di sini ada ikan MJ. MJ ini berarti ikan yang di bawah ukurannya M. Ya dia berarti itu 36 sampai 40. Nah, teman-teman ini saya nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak, tapi di aslinya ekornya gede banget, anjay. Sumpah ekornya gede banget. Ekornya kayak ukurannya 2 kali kepalanya, teman-teman. Nah, tapi ini kan kelas MJ, 36 sampai 45. Kita nggak tahu aslinya, kita belum baca juga, maksudnya berapa persentase sih warnanya untuk kelas MJ. Tetapi, kalau misalkan lihat dari teman-temannya yang di M ini udah punya ring tebal, berarti kita anggapannya kalau kita turun ke MJ, itu harusnya ada ring tipis. Tapi kita nggak tahu. Kita bukan juri, tapi kita coba menilai lah. Kita coba belajar bareng-bareng. Tapi untuk secara anatomi, gagah sih. Gak ada obatnya ini ikan. Nah, inilah contoh ikan MJ. Ini sangat matang untuk ukuran kelas MJ. Ya, warnanya nyala, neonnya bener-bener padet cek gitu. Ikan perform, galak, sewajarnya untuk kelas ikan M. Nah, berarti kan teman-teman sekarang udah ngerti gimana kita progresi warna dari misalkan kita main di kelas XS, S, M, ke L, ke XL. Semua itu ada jenjang warnanya masing-masing. Nah, tinggal sekarang teman-teman mau push sekenceng apa, sejauh apa, di kelas apa, gitu. Jadi untuk hari ini vlognya gitu aja teman-teman. Kita udah kelar fishing. Doakan semoga ikan-ikan yang kita bawa, terutama yang 2 ekor itu, membawa hasil yang memuaskan buat kita juga. Jadi vlog berikutnya akan dilanjutin sama Komek. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next vlog.